Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Kelas 7 PC, PD, dan PE. Ya. Untuk pertemuan sebelumnya, sebelum kalian berarti hari Selasa, saya sudah perkenalan lewat foto. Ya. Jadi saya kenalkan kembali. Nama saya Lailatul Zulfa, biasa dipanggil dengan Bu Zulfa. Untuk anak-anak yang belum kenal saya bisa lihat saya dari foto ya, untuk sementara lewat foto dulu. Nah, saya mengampu mata pelajaran matematika. Untuk matematika kelas 7, kita akan mengawali dengan belajar bilangan ya. Jadi, sebelum kita belajar bersama untuk hari ini, kita baca doa dulu karena segala sesuatu yang baik harus diawali dengan doa, dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari bersama, itu bisa bermanfaat, bisa kalian pahami juga. Ya, minimal dengan baca basmalah. Kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, matematika kelas 7 untuk pertemuan pertama itu bilangan bulat dan pecahan. Kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Tujuannya untuk pembelajaran hari ini itu sesuai dengan KD 3.1 ya, di mana bunyi KD 3.1 adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Jadi diharapkan nanti setelah belajar materi ini, kalian semua dapat menjelaskan urutan bilangan bulat dan pecahan. Insya Allah semuanya mudah karena matematika itu menyenangkan. Semoga bisa kalian pahami. Yang pertama itu bilangan bulat. Jadi bilangan macam-macamnya banyak ya. Seperti yang sudah kalian ketahui, ada bilangan prima, ada bilangan asli, ada bilangan cacah. Nah, sekarang kita belajar bilangan bulat. Bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada sebuah garis bilangan, bilangan bulat positif itu terletak di kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Ini contohnya, bilangan bulat positif itu contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalian bisa melanjutkan selama kalian bisa. 100, sejuta, 1 miliar, triliun, dan seterusnya. Itu semuanya adalah bilangan bulat positif. Kemudian 0 dan bilangan bulat negatif. Negatif itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan bulat positif pasti punya pasangan pada bilangan bulat negatif. Jika digambarkan dalam sebuah garis bilangan, ini ada garis bilangan. Nah, bilangan bulat itu, karena tadi bilangan bulat terdiri dari 3, itu ada 2 garis panah, yang garis panah biru itu disebut bilangan bulat positif, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang berwarna merah itu bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Di tengah itu ada yang namanya angka 0 ya. Nah, itu disebut, kalau bilangan bulat positif yang berwarna biru disebut juga dengan sebutan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Kemudian ketika bilangan bulat positif digabungkan dengan dengan angka 0, maka itu akan membentuk sebuah bilangan yang disebut bilangan cacah. Jadi kalau kalian disuruh menyebutkan bilangan cacah, berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau disuruh menyebutkan bilangan asli, berarti yang dimaksud adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilainya, jadi kalau semakin ke kanan, berarti ke arah biru, itu terus ke kanan, dilanjutkan sampai
sepanjang apapun, selama kalian bisa menghitungnya, itu nilainya akan semakin besar. Nah, untuk bilangan yang ke kiri, bilangan bulat negatif, semakin dia ke kiri, arah panahnya itu maka nilai bilangannya akan semakin kecil. Ini contoh. Nah, bilangan 7 lebih besar nilainya daripada negatif 3. Kenapa? Karena angka 7 itu berada di sebelah kanan bilangan negatif 3. Jadi ditulis 7 lebih dari negatif 3. Bilangan negatif 2 lebih besar dari bilangan negatif 10. Ya, kalian jangan melihat angkanya. Kenapa? Karena di situ ada tanda negatif. Kalian bayangkan itu ada pada garis bilangan. Jadi kalau negatif 2 letaknya selisih 2 dari angka 0. Dia dekat dengan angka 0. Sedangkan negatif 10 itu dia semakin ke kiri. Dia semakin jauh dari angka 0. Maka meskipun di situ 1 digit dan 2 digit, itu jangan dilihat digitnya. Kenapa? Karena itu adalah bilangan bulat negatif. Maka negatif 2 itu lebih besar nilainya daripada negatif 10. Tapi kebalikannya, kalau yang dimaksud adalah bilangan 2 dan 10, maka 10 itu lebih dari 2. Kenapa? Karena dia bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif, dia arahnya ke kanan. Nah, bilangan negatif lebih kecil dari angka 1, dari bilangan 1. Kenapa? Karena negatif 6 itu letaknya di sebelah kiri dari bilangan 1. Maka ditulis negatif 6 kurang dari 1. Bilangan 16 itu lebih kecil dari 20. Ini bilangan bulat positif dengan positif, ya. Maka angka 20 itu letaknya di sebelah kanannya 16. Maka 16 itu lebih kecil dari 20. Kalian bisa sambil membayangkan ke garis bilangannya ya. Nah, bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa untuk bilangan bulat positif, semakin banyak angkanya, semakin besar nilai bilangannya. Contoh, yang bilangan bulat positif itu nomor 4, itu 16, 20. Maka yang lebih besar nilainya adalah yang 20, karena itu sama-sama positif. Sedangkan bilangan bulat negatif, semakin sedikit angkanya, semakin kecil. Oh, ini saya salah ketik. Kalau untuk bilangan bulat negatif, semakin sedikit angkanya, maka nilainya semakin besar. Ya. Jadi harap nanti kalau yang mencatat, ya, tolong nanti diperhatikan, ini saya salah ketik. Yang dimaksud adalah bilangan bulat negatif, semakin sedikit angkanya, nilainya semakin besar. Mana contohnya? Yang nomor 2. Itu negatif 2 dengan negatif 10. Yang angkanya sedikit itu negatif 2, tapi nilainya dia lebih besar. Ya. Jadi kebalikannya bilangan bulat positif. Mohon nanti diralat ya. Jangan salah mencatat, saya yang salah menulis itu. Oke. Sekarang contoh penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pentingnya kita belajar bilangan bulat? Memangnya ada, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan bilangan bulat sering kita jumpai. Jadi, misalnya dalam ilmu fisika, kedokteran, kelautan, maupun ekonomi, ya. Misalkan, posisi kapal selam di lautan. Yang namanya kapal selam berarti ada di dalam laut ya. Jika permukaan air laut dinyatakan dengan batas ambangnya atau 0, maka tinggi yang berada di laut dinyatakan sebagai bilangan bulat positif. Dan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan sebagai bilangan bulat negatif. Saya kurang ketik lagi itu. Jadi, kalau yang berada di atas air itu disebut, kalau kita bayangkan itu berarti bisa menjadi sebuah bilangan bulat positif. Kemudian yang ada di bawah laut itu bisa menjadi bilangan bulat negatif.
Nah, ini contoh lagi. Pak Andi memiliki seorang anak. Jadi, untuk bahasa matematikanya atau ketika diterjemahkan dalam matematika, berarti satu orang anak itu melambangkan bilangan 1 atau bilangan bulat positif. Saat hari raya Idul Adha, kakek menyembelih 6 ekor sapi. Nah, ini hari kita sebentar lagi menyambut hari raya Idul Adha ya. Jadi, menyembelih itu berarti namanya mengurangi karena sapinya mati. Maka dilambangkan dengan negatif 6 atau dia masuk dalam golongan bilangan bulat negatif. Kapal selam berkedudukan 100 meter di bawah permukaan air laut. Nah, karena dia ada di bawah permukaan air laut atau di kedalaman laut, maka ketika dilambangkan, itu lambangnya adalah bilangan bulat negatif atau ditulis dengan negatif 100. Kemudian, hutang ibu di warung baru saja dilunasi. Nah, kalau dilunasi berarti sudah tidak punya tanggungan. Maka ketika dilambangkan dalam bahasa matematika, itu melambangkan bilangan 0. Ya. Sama seperti ketika kalian ke SPBU, ya, pom bensin. Ketika kalian mau isi bahan bakar, pasti petugasnya itu akan selalu bilang, mulai dari 0 ya Pak, iya Bu. Nah, jadi kalau 0 itu sifatnya netral, belum mulai. Nah, kalau ini karena baru saja menyelesaikan, berarti kembali ke titik awal yaitu 0. Sekarang kita ke pecahan. Bilangan yang kedua itu adalah pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Jadi modal kalian paham pecahan adalah mempelajari bilangan bulat dulu. Tadi kita sudah belajar bilangan bulat, maka kita bisa belajar bilangan pecahan. Nah, syaratnya apa? Selain A dan B adalah bilangan bulat, B-nya tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, maka hasilnya itu tidak dapat didefinisikan. Ya, jadi pecahan itu yang tidak boleh 0 adalah B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Yang atas itu disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Sekarang jenis-jenis pecahan, ya. Pecahan jenisnya banyak. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang berbentuk A per B tanpa ada nilai satuan. Contohnya di situ 1 per 2, 3 per 5, 11 per 23 dan seterusnya, ya. Kemudian pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Contoh 5 per 3. Pembilangnya 5, penyebutnya 3. Berarti lebih banyak yang dibagi daripada yang menerima bagian. Maka 5 per 3 itu sama dengan 1, 2 per 3. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk desimal atau koma. Contoh 0,5, 0,13, 1,7. Kemudian jenis yang keempat itu adalah persen. Persen itu apa? Pecahan berpenyebut 100. 7 per 100 maka disebut 7%. 35 per 100 sama dengan 35%. Di atasnya persen ada yang namanya per mil. Apa itu per mil? Pecahan berpenyebut 1000. Contoh, itu bacanya 25 per mil. Kalau diterjemahkan dalam bentuk pecahan biasanya itu berarti 25 per 1000. Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan. Untuk pecahan biasa, ya. Untuk pecahan biasa dengan penyebut sama, berarti bawahnya yang sama karena penyebutnya sama. Contoh di situ 5 per 7, 3 per 7, 1 per 7. Maka secara urutan, kalau dilihat dari penyebut yang sama, cukup kalian lihat pada bilangan pembilangnya.
Jadi semakin besar nilai pembilangnya, otomatis nilai pecahannya semakin besar. Kebalikannya, jika yang sama itu adalah pembilangnya, maka semakin besar penyebutnya, nilai pecahannya akan semakin kecil. Itu ada 5/7, 5/4, 5/3. Jadi angka 7, 5/7 itu malah merupakan pecahan paling kecil. Kenapa? Karena pembilangnya sama semua, penyebutnya yang berbeda-beda. Kalau tadi yang atas, penyebutnya sama semua, pembilangnya yang berbeda-beda. Pecahan desimal. Nah, kalau mengurutkan pecahan desimal bagaimana? Untuk pecahan desimal, kata kuncinya adalah angka pertama setelah koma. Ya. Contoh 1, 0,3. Ingat ya, itu adalah 0, bukan kosong. Yang masih sering menyebutkan angka 0 dengan bilangan kosong bisa dirubah. Ya, karena kalian sudah belajar bahwa angka atau bilangan kosong itu tidak ada. Yang ada adalah himpunan kosong. Nanti kita akan belajar himpunan pada bab 2. Untuk sekarang kita belajar bilangan dulu. Jadi, kalau bilangan adanya angka 0. 0,3 itu nilainya lebih besar dari 0,15. Jangan dilihat angka 3 dan 15-nya, tapi kuncinya tadi, lihat angka pertama setelah koma. Setelah koma, itu yang pertama adalah 3, yang satunya adalah pertamanya adalah angka 1. Jadi, 3 dan 1 itu lebih besar 3. Maka, 0,3 itu lebih besar nilainya daripada 0,15. Meskipun itu digitnya 1, yang satunya digitnya ada 2 digit, 1 dan 5. Ya, jadi jangan lihat 15 sama 3-nya, perlu diperhatikan. Jadi yang kalian pegang adalah kata kuncinya, yaitu angka pertama setelah koma. Kemudian contoh yang kedua, 0,56. Itu nilainya lebih kecil dari 1,2. Ya. Kenapa? Kalau ini tidak dimulai dari 0. 0, satunya bukan 0. Otomatis yang angka yang di depan koma itu ada angkanya, itu nilainya besar. Ya. Bernilai besar, misalkan saja 1,56 dengan 2,2. Kalian jangan lihat ke belakang komanya, tapi lihat angka depan komanya. Kenapa? Karena tidak 0. Kalau diawali dengan 0, maka cukup kalian lihat angka pertama setelah koma. Tapi, kalau sebelum koma itu bukan angka 0, maka kalian harus melihat besar angkanya. 1 dan 2, kalau dia berada di depan koma, ya maka lebih besar 2. Ya. Kemudian, contoh lagi yang nomor 3, itu dimulai sama-sama dari 0. 0,1. 0,123 mau dibandingkan dengan 0,132. Nah, karena angka pertama setelah koma berubah sama-sama angka 1, maka bisa kalian lanjutkan ke angka setelahnya. Nah, yang pertama 0,123 setelah angka 1 adalah angka 2. Yang sebelahnya 0,132 setelah angka 1 adalah angka 3. Maka 0,123 itu nilainya lebih kecil daripada 0,132. Untuk pembelajaran hari ini, Ustazah rasa cukup dulu. Sambil kalian baca kembali, sambil kalian catat, sambil kalian pahami. Semoga apa yang saya sampaikan untuk hari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat pada kehidupan kalian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Tetap semangat belajar, meskipun kita harus belajar lewat jarak jauh atau daring. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.